Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farisi Haji dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi S1 Manajemen. Dan di sini saya nggak sendirian, saya bersama kelompok 2 akan mempresentasikan yang namanya pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Ketika pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan melakukan transaksi perdagangan dengan pihak investor yang kelebihan dana, maka terjadilah kegiatan jual beli di pasar modal. Peranan pasar modal. Pasar modal menjalankan fungsi dalam hal ini. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua yaitu pasar modal memiliki fungsi keuangan. Dalam hal ini, perusahaan menyediakan dana yang diperlukan oleh para investor dan issuer tanpa harus adanya keterlibatan secara langsung pihak-pihak tersebut dalam kepemilikan aktiva real yang diperlukan untuk investasi tersebut. Sedangkan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal yaitu ada 7. Yang pertama, Bapepam, yang kedua yaitu Bursa Efek, yang ketiga ada akuntan publik, yang keempat yaitu underwriter, yang kelima wali amanat, yang keenam ada notaris, dan yang terakhir yaitu konsultan hukum. Bursa Efek. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk catatan. Namun, perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu. Karena bursa saham modern kini adalah jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Karena pihak-pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota dan sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang seperti halnya dalam setiap pasar bebas yang mempengaruhi harga saham. Bursa efek merupakan sebuah pasar yang terorganisasi di mana para pialang melakukan transaksi jual beli saham atau surat berharga dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan di bursa efek tersebut. Bursa efek merupakan tempat pertemuan bagi pencari modal dengan pihak yang memiliki modal dengan tujuan investasi. Sejarah bursa efek di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perbedaan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga yaitu merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan. 4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. 5. Penyebaran kepemilikan keterbukaan dan profesional menciptakan iklim perusahaan yang sehat. Yang keenam yaitu sebagai alternatif investasi, memberikan potensi keuangan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
Yang ketujuh yaitu membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial, dan yang terakhir yaitu pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Visi dan misi Bursa Efek Indonesia. Visi menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Misi menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya, serta penerapan co-governance. Berikut ini beberapa produk yang ada dalam Bursa Efek Indonesia. 1. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Surat utang. Surat utang yang tercatat di BI terdiri dari 1. Obligasi koperasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. 2. Surat utang negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, terdiri dari obligasi negara, surat berbendaraan negara. 3. Suku koperasi adalah instrumen berpendapat tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang efek syariah. Berpendapat suku koperasi berdasarkan akad-akad yang tertuang dalam ketentuan Bapepam dan LK tentang akad-akad efek syariah. 4. Surat berharga syariah negara atau suku negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. 5. Efek berakun aset adalah bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbit. 3. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. 4. Efek syariah. Berdasarkan peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penertiban efek syariah, khususnya ayat 1A3, yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penertibannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1A2, dijelaskan juga pengertian dari prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI. Sepanjang fatwa ini dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau peraturan Bapepam dan LK sekarang menjadi OJK yang didasarkan pada fatwa DSN MUI. 5. Derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.